Serba-serbi tentang G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI adalah suatu peristiwa dalam sejarah negara Republik Indonesia yang terjadi setelah kemerdekaan negara Indonesia. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. G30 SPKI merupakan suatu tindakan teror yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan di negara Indonesia. Sejarah dikutip dari buku Kegagalan Kudeta G30 SPKI Berdamai dengan Sejarah karya Muhammad Bukhari Nasar. Pemberontakan PKI dimulai pada Kamis 30 September 1965 malam, di mana para pimpinan PKI merencanakan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Ironisnya, tokoh yang memimpin gerakan itu adalah Letko Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, yang faktanya merupakan pasukan pengawal pribadi Presiden Insinyur Soekarno. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, tentara G30 SPKI yang menamai diri sebagai Dewan Jenderal mulai menculik dan membunuh 7 Jenderal TNI AD Ahmad Yani, MT Haryanto, dan DI Panjaitan dibunuh di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup untuk disiksa dan dihabisi di sebuah sumur sedalam 12 meter dengan lebar 75 cm di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution yang sesungguhnya merupakan target utama mereka berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun, pengawal pribadinya yang bernama Pierre Tendean tewas saat mengaku sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Begitu pula putrinya yang bernama Ade Irma Nasution yang menghembuskan napas terakhirnya pada 6 Oktober 1965 usai tertembak saat berusaha menjadi tameng untuk ayahnya. Pada 3 Oktober 1965, ketujuh mayat tersebut ditemukan dan dibawa ke RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk divisum dan diautopsi. Hasil visum menunjukkan keretakan di tulang kepala dan tangan serta kaki patah. Hal itu diakibatkan spatula SPKI yang digunakan untuk menendang para jenderal dengan keras. Nama-nama korban: 1. Ada DI Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Donald I.C. Panjaitan adalah salah satu pahlawan Revolusi Indonesia. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Panjaitan lahir di Baludung, Tapanuli pada 19 Juni 1920. Yang kedua ada Sugiono. Kolonel INVR Sugiono Mangunwijoto lahir pada 12 Agustus 1926. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu korban peristiwa gerakan G30 September. Ia merupakan mantan kepala staf Korem 072 Pamungkas. Yang ketiga ada Suprapto. Letnan Jenderal TNI R. Suprapto adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia, lahir pada 20 Juni 1920. Ia merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang keempat ada Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi gerakan 30 September. Dibunuh oleh anggota G30 SPKI saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Yang kelima ada Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani Nasution adalah putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ade terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution atau ayahnya sendiri. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahnya. Yang keenam ada Sutoyo Siswomiharjo. Mayor Jenderal
TNI Sutoyo Siswo Miharjo, lahir pada 28 Agustus 1922, adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Yang ketujuh ada Pierre Tendean. Kapten C. Pierre Andreas Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Pada tahun 1995, beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1939. Lalu, yang ke-8 ada M. Haryono. Letnan Jenderal TNI Mas Tirto Darmono adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Dia dimakamkan di PSK Kalibata, Jakarta. Jenderal Bintang-3 kelahiran Surabaya 20 Januari 1924 ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS, kemudian diteruskan ke HB. Lalu ada Siswondo Parman. Letnan Jenderal TNI Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 4 Agustus 1918. Dia meninggal dibunuh pada peristiwa G30 SPKI dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata. Karel Satswit Gugun. Ajit Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit Gugun atau salah ditulis sebagai Karel Satswit Gugun adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah seorang korban G30 SPKI pada tahun 1995. Ia adalah pengawal dari J. Leimena. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Cerita kekejaman. Seorang saksi sejarah peristiwa itu mengungkapkan pengalamannya kepada wartawan Intisari LR, Supriyapto Yahya dan Aling Sari Sabtono ketika ia hampir ikut menjadi korban. Malam baru saja lewat, sementara matahari pagi pun belum terjaga dari peraduannya, karena waktu itu memang baru pukul 03.00 dini hari. Tanggal terakhir pada bulan September baru diganti dengan tanggal 1 Oktober 1965, Jakarta dan penduduknya masih terhanyut dalam sepenggal mimpinya. Namun, Sukitman yang berumur 49 tahun ini, yang waktu itu berpangkat agen polisi 2, tidak ikut terhanyut dalam buayan mimpi. Dia harus menjalankan tugasnya di seksi MR Kapoyaran baru, sekarang disebut dengan Polres 704, yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta, bersama Sutarso yang berpangkat sama. Angkat tangan. Waktu itu, polisi sedang naik sepeda. Sedangkan untuk melakukan patroli, kadang-kadang kami cukup dengan berjalan kaki saja, karena radius yang harus dikuasai adalah sekitar 200 meter. Katanya mengenal masa awal tugasnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan yang rasanya tidak jauh dari bangunan. Karena tembakan itu berasal dari bawah dan dekat situ ada gudang gedung mabak yang tinggi. Suara tembakan itu memantul. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman tegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tindakan tersebut. Sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga. Dalam benak pemuda yang terlintas, mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Situ sudah banyak pasukan bergerombol. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh gerakan tetangga berseragam dan berbaret merah yang berusaha mencegahnya. Untuk selanjutnya, Anda bisa membaca link di bawah. Sekian, terima kasih.